mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh Salam sejahtera dari Tuhan Yesus untuk kita semua. Shalom. Bersyukur kepada Tuhan Yesus Sang Pemilik kehidupan, ketika di hari ini, hari Minggu tanggal
jemaat KGPM Sidang Tiberias Amurang, kita akan bersekutu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan di dalamnya kita pun akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Maka untuk itu, Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang ada di rumah masing-masing, kita akan beribadah saat ini dan marilah kita persiapkan kehidupan kita agar kita boleh menyatu dalam peribadatan saat ini. Untuk itu atas nama Badan Pimpinan Sidang, Pimpinan Majelis Sidang KGPM Sidang Tiberias Amurang menyampaikan selamat pagi kepada kita semua. Selamat kita beribadah. Panggilan beribadah, jemaat diundang untuk berdiri. Saudara-saudara, marilah kita memulaikan ibadah ini untuk memuliakan Tuhan yang menjadikan kita, sebab hanya bagi Tuhanlah kemuliaan dan hormat serta puji-pujian kita. Kita angkat pujian, kini saatnya. Puji-pujian dari Mazmur 105 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersukacita orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukumannya yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham hambanya. Hai anak Yakub orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita. Di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Kita sambut dengan pujian besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia.
kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya untuk selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Amin. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat disilakan duduk. Saudara-saudara, tema kita dalam peribadatan saat ini adalah bumi yang damai. Kita sambut tema kita saat ini dengan pujian berkata, "Kala ku cari damai." Saudara-saudara yang terkasih, di dalam penyerahan diri kepada Tuhan Allah kita, patutlah dengan tulus ikhlas dan dengan penuh kerendahan hati kita mengaku dosa kita kepadanya. Dalam doa kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, di hadapan hadirat-Mu yang kudus kami mengaku bahwa di hari-hari yang telah kami lalui, kami tidak sesungguhnya melakukan kehendak-Mu. Karena itu kami memohon kepadamu, kasihanilah kami menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami, dan kami senantiasa bergumul dengan dosa kami. Terhadap Engkau sajalah kami telah berdosa dan melakukan apa yang Engkau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Jadikan hati kami tahir ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan Roh yang kudus. Amin. Kita sambut dengan pujian hati sebagai hamba.
kami memberitakan anugerah pengampunan dosa kepada setiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya kepada Tuhan Allah kita. Firman-Nya dalam Efesus 2 ayat 4 sampai 7. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama dengan Dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Demikian pemberitaan anugerah Allah, dan kita menyambutnya dengan menyanyi Begitu Indah Kasih-Mu Yesus. Jemaat diundang berdiri. Saudara-saudara yang kekasih, di dalam anugerah pengampunan Tuhan, kita selalu terpanggil dalam pembaharuan hidup yang setia mendengar dan melakukan firman-Nya. Untuk maksud tersebut, dengar dan lakukanlah amanat hidup baru sebagaimana tertulis dalam Efesus pasal 4 ayat 17 sampai ayat 27, yang saya baca demikian. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, itu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang memenuhi kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya.
Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Demikian amanat hidup baru. Kiranya Roh Kudus menolong saudara-saudara mewujudkan kemuliaan Tuhan Allah kita di dalam kehidupan setiap hari. Kita menyambutnya dengan menyanyi Bapa kupersembahkan tubuhku. Saatnya kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengar bacaan Alkitab dan menghayati makna firman-Nya, mari kita berdoa. Kami lagi bersyukur kepada-Mu ya Tuhan Allah kami, sebab Engkau oleh kasih-Mu selalu menuntun kami, dan yang lagi saat ini telah memberkati kami menikmati persekutuan ibadah ini. Dalam rangka kami sebagai umat-Mu hendak mensyukuri kasih setia-Mu dan tetap menyembah Engkau Allah yang agung, dan terus mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh sebagai persembahan hidup, kudus, dan berkenan kepada-Mu yang telah berkarya bagi keselamatan kami. Kami pun bersyukur sebab saat ini oleh kasih-Mu Engkau siap lagi menjumpai kami dengan firman-Mu. Untuk itu firman Tuhan yang akan kami dengar melalui bacaan Alkitab dan perenungannya kiranya akan mendatangkan lagi kekuatan bagi iman kami. Dan biar kiranya Engkau menaruh kami sekalian hikmat-Mu, membimbing dengan kuat kuasa Roh Kudus, baik hamba-Mu yang akan Engkau pakai memberitakan firman-Mu, tetapi juga kami akan menghayatinya sehingga sama-sama kami akan mengerti, memahami apa maksud Tuhan bagi kami lewat firman-Mu yang saat ini akan kami dengarkan bersama. Maka berfirmanlah menurut kehendak-Mu untuk kami sekalian umat-Mu. Inilah kami sekalian umat-Mu yang hendak mendengarkan firman-Mu dalam Kristus Yesus firman kehidupan Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita di minggu yang ketiga bulan Agustus ini, tepatnya di hari Minggu tanggal 16 ini, diambil dari kitab Yesaya pasal 65. Yesaya pasal 65 ayat 17 sampai ayat 25. Judul bagian Alkitab yaitu janji mengenai langit yang baru dan bumi yang baru.
Dengarkan saya membacakan firman Tuhan telah ditulis sebagai berikut. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang Kuciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erat pun tidak. Di situ tidak ada, saya ulangi, di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur sentuh. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda, dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya, dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon, dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma, dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak. Sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan, dan anak cucu mereka ada beserta mereka. Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput, singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus. Firman Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab, dan berbahagia kita yang mendengarnya sebagai firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupan setiap hari. Terpujilah Yesus Kristus, firman kehidupan. Saudara jemaat dikasih Tuhan, mari kita berdiri. Dalam persekutuan ibadah ini, marilah kita menyatakan iman kita dengan mengucapkan bersama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal, yang dikandung daripada Yesus, lahir dari kandang, yang menderita dalam Kristus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan hak, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan manusia, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, pada ibadah kita di minggu ketiga, hari Minggu tanggal 16 ini, kita akan
menghayati firman Tuhan melalui bacaan yang telah kita dengarkan bersama tadi, Yesaya 65 ayat 17 sampai ayat 25, dan tema khotbah kita hari ini yaitu bumi yang damai. Tema khotbah ini diangkat dari apa yang ditulis oleh Nabi Yesaya, yang kalau kita perhatikan bacaan kita tadi, judul dari perikop ini janji mengenai langit yang baru dan bumi yang baru. Memperhatikan dan menyimak isi dari Yesaya 65 ayat 17 sampai ayat 25 ini, maka disimpulkan dengan tema khotbah kita hari ini, yaitu bumi yang damai. Dan ini dijanjikan oleh Tuhan melalui Nabi Yesaya bagi umat Tuhan, umat Israel, yang kita tahu bersama ketika mereka bergelut, ketika mereka mengalami sebuah kehidupan yang sesungguhnya sebagai umat pilihan, sebenarnya mereka tidak harus mengalami hal-hal yang sulit, hal-hal yang sukar. Dan karena itu kepada umat Tuhan ini, melalui Nabi Yesaya, bila kita perhatikan apa yang selengkapnya ditulis dalam pasal 65 ayat 17 sampai 25 ini, isinya berisi janji yang menggambarkan sebuah kehidupan yang harmoni, atau sebuah harmoni kehidupan yang nantinya akan dialami oleh umat Tuhan. Dan firman ini sekali lagi dijanjikan disampaikan ketika mereka, ya kita tahu bersama, saat sebagai bangsa pilihan, saat sebagai umat Tuhan, saat sebagai bangsa yang diberi janji akan menikmati damai sejahtera Allah, tapi justru mereka pernah mengalami hal yang sukar dan sulit ketika menjadi bangsa tawanan, ditawan di kerajaan Babel. Nah, saudara-saudara, dari situasi yang sukar, dari situasi hidup yang sulit, mereka diberi janji bahwa akan ada kehidupan yang sangat harmoni, kehidupan yang indah yang akan mereka alami. Dan kepada umat Tuhan waktu itu, bila kita perhatikan apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, paling tidak ada 3 hal nilai kehidupan mereka yang akan dipulihkan. Untuk sekali lagi mengalami menikmati bumi yang damai. Pertama, nilai kehidupan akan dipulihkan bila kita perhatikan ayat 17 sampai ayatnya yang ke-20. Tuhan akan memberi kesempatan kepada manusia menikmati hidup dalam damai sejahtera. Itu yang dijanjikan. Dalam rangka nilai kehidupan yang akan dipulihkan, yang pertama sekali lagi, Tuhan akan memberikan kesempatan kepada manusia, kepada umat Tuhan, bangsa pilihan ini, tapi juga tentunya kepada semua ciptaannya, untuk sekali lagi menikmati hidup dalam damai sejahtera. Tetapi juga di situasi yang sukar dan sulit, kepada mereka pun dijanjikan bahwa tidak ada tangisan atau erang. Mari kita perhatikan ayat 19. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak. Tetapi selanjutnya
ketika nilai kehidupan mereka akan dipulihkan, mereka akan diberi kesempatan untuk hidup yang sangat panjang. Seperti ayatnya yang ke-20. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari, atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Nah, ketika nilai kehidupan akan dipulihkan, maka mereka pun akan mengalami di mana tidak akan ada kecemasan, sebab ada jaminan perlindungan Tuhan yang sekali lagi mereka tidak perlu takut dan cemas. Nah, hal-hal yang dijanjikan mengenai pemulihan kehidupan bagi umat Tuhan ini, tapi juga bagi semua yang berpengharapan kepadanya, sesungguhnya menyentuh apa yang memang menjadi harapan kita semua sebagai umat ciptaan Tuhan. Harapan-harapan kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah, kita ingin menikmati hidup yang penuh damai sejahtera. Kita ingin menikmati hidup yang tidak ada erangan, tidak ada ketangisan, tidak ada keluhan. Dan kita pun ingin hidup umur panjang. Dan kita pun ingin hidup agar tidak ada ketakutan dan kecemasan disebabkan oleh berbagai hal. Nah, hal-hal ini yang dijanjikan kepada umat Tuhan melalui Nabi Yesaya bahwa umatnya akan dipulihkan. Sehingga segala sesuatu yang telah kita dengarkan bersama tadi tidak akan mengalami umatnya. Tapi kemudian bila kita memperhatikan ayat 21 sampai ayat 23, mereka diberi janji bahwa nilai kerja juga akan dipulihkan. Artinya kepuasan kerja akan mereka capai. Sebab semua usaha yang dilakukan tidak hanya berhasil, tetapi juga akan dinikmati. Dan dengan jelas mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya. Dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakannya. Itu di ayatnya yang ke-22 tadi. Dan ini disampaikan, dijanjikan kepada umat Tuhan saat sekali lagi mereka ketika telah membangun bangsa, negeri yang dijanjikan Allah untuk mereka duduki. Tapi saat mereka dikuasai, ditawan oleh kerajaan Babel, segala sesuatu dirampas. Bahkan sampai bait Allah, pusat peribadatan umat Tuhan pun rusak, dihancur lulukan. Perkakas bait Allah pun. Maka mereka dijanjikan bahwa bila nilai kerja usaha yang mereka tekuni itu dipulihkan, maka mereka nantinya tidak akan lagi mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya. Artinya mereka tidak akan lagi diganggu. Usaha kerja mereka lah yang akan menikmatinya. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya. Ayat 22. Dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Nah, itu yang dijanjikan bila Allah sekali lagi datang memulihkan usaha dan kerja umat Tuhan. Tapi kemudian bila kita perhatikan ayat 24 sampai ayat yang ke-25, nilai persekutuan mereka sebagai umat kepunyaan Tuhan dengan Allah, dengan Tuhan juga akan dipulihkan.
Artinya persekutuan secara vertikal antara mereka dengan Tuhan, tetapi juga persekutuan secara horizontal antara mereka dengan sesama, bahkan dengan alam semesta, dijanjikan juga akan dipulihkan. Ayat 24, maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarnya. Sebelum mereka memanggil, Allah siap meresponi panggilan mereka, seruan mereka, harapan mereka, permohonan mereka. Nah, itu akan terjadi sekali lagi ketika nilai persekutuan mereka, umatnya dengan Allah dipulihkan, tapi juga persekutuan dengan sesama, bahkan dengan alam ciptaan Tuhan juga dipulihkan. Nah, ketika semua akan dipulihkan, digambarkan ayat 25 tadi. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput, singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus. Sesungguhnya ini akan terjadi sekali lagi bila Allah memulihkan nilai persekutuan manusia dengan Tuhan. Hubungan secara vertikal antara manusia dan Allah. Tapi juga ketika itu dipulihkan hubungan manusia dengan sesama, bahkan hubungan manusia dengan ciptaan, alam tidak lagi akan menjadi ancaman. Dan kehidupan antar manusia ibarat akan menjadi seperti sekali lagi serigala dan anak domba akan makan sama-sama. Dan rasanya ini mustahil terjadi. Tetapi ini sebuah gambaran yang diingatkan oleh Allah melalui Nabi Yesaya bahwa kepada umat Tuhan dijanjikan bila Tuhan memulihkan mereka akan mengalami semua itu. Dan itulah yang dimaksud dengan bumi akan mengalami damai. Kehidupan manusia akan tentram, tidak lagi sekali lagi mengalami ancaman-ancaman baik dari alam sekitar, apalagi dari sesama. Yang bila kita menghayati merenungkan bagian firman ini sesungguhnya membandingkan dengan realita nyata sekarang ini, manusia jangankan yang nyandak baku kenal, entero yang kakak ade pun sering bertikai. Orang tua dan anak pun sering bermusuhan, sering ada yang bermusuhan. Bahkan suami dan istri yang di kehidupan keluarga Kristen diyakini telah dipersatukan oleh Allah. Kehidupan yang harmonis sering tidak nampak, sering tidak atau sulit untuk dialami. Tetapi sekali lagi Yesaya 65 ini ayat 17-25 berisi janji pemulihan Allah bagi dunia ini, untuk dunia bisa mengalami damai. Maka pertanyaannya, saudara-saudara, kapan janji Tuhan itu menjadi kenyataan bagi umat Israel, bagi umat pilihan Tuhan, tetapi juga bagi kita yang berpengharapan kepadanya, bagi dunia, bagi segenap manusia, karena semua manusia adalah ciptaan Tuhan. Kapan janji pemulihan ini akan sekali lagi diwujud nyatakan Allah, melengkapi rancangannya bagi manusia dan dunia yang penuh dengan damai sejahtera. Satu hal yang pasti saudara-saudara, janji Tuhan ini akan diwujud nyatakan. Sebab Allah sekali berjanji, Dia tak akan pernah mengingkari janji. Maka persoalannya bagi kita sekarang, kita bukan mau menuntut dan kita bukan mau mencari sesuatu gambaran yang pasti tentang kapan
janji itu akan diwujud nyatakan. Tetapi yang lebih penting bagi kita, sementara menunggu janji Tuhan, maka sebagai manusia ciptaannya, saya dan saudara-saudara, kita sekalian, seharusnya kita menjadi sebuah kewajiban kita, yaitu berjuang memulihkan. Pertama yang kita hayati renungkan bersama tadi, nilai kehidupan. Atau berjuang agar hidup ini dapat memberi nilai. Hidup ini dapat memberi nilai bukan hanya sekedar nilai yang bisa kita nikmati dan alami secara sendiri-sendiri, tapi juga berjuang untuk mewujud nyatakan hidup yang bisa dinikmati oleh banyak orang tentang suasana yang damai. Nah, bagaimana suasana damai kita bisa upayakan? Maka tentunya saling mengasihi, saling menghargai, saling menghormati. Itu penting untuk diwujud nyatakan. Tapi juga kita harus berjuang untuk tetap bekerja agar tidak lagi ada orang yang karena melihat kepunyaan orang lain dan mengingini kepunyaan orang lain dalam berbagai hal. Tentunya usaha dan kerja nyata harus terus diperjuangkan mengisi kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Tetapi juga kita harus berupaya berjuang memulihkan persekutuan kita dengan Tuhan. Membangun keakraban persekutuan kita, menjalin hubungan keakraban dengan Tuhan, tetap berserah kepadanya. Tapi juga berusaha menjalin keakraban hubungan dengan sesama, pun dengan alam ciptaan ini. Agar baik sesama dan alam ciptaan ini akan selalu mendatangkan damai bagi kita. Bukan justru mendatangkan ancaman bagi kita. Tapi juga kita harus berupaya agar kita pun bisa mendatangkan damai bagi sesama. Mendatangkan damai bagi alam ciptaan Tuhan ini. Peringatan supaya manusia yang diciptakan oleh Tuhan sekali lagi tidak menjadi tamak. Dan karena itu ketika kita berupaya, ketika kita berjuang agar sekali lagi bisa menikmati hidup ini dan hidup yang kita nikmati juga dapat dinikmati oleh orang lain. Berjuang untuk tetap berkarya sebagaimana semestinya dan berjuang untuk terus membangun keutuhan persekutuan dengan Tuhan dan bahkan sesama dan dengan alam lingkungan ini. Maka apa yang dijanjikan Tuhan? Harapan manusia, bumi yang damai, pasti kita dan dunia akan alami dan nikmat. Perenungan ini juga menghentar kita sebagai bagian dari warga masyarakat bangsa Indonesia. Besok kita akan merayakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Maka upaya usaha-usaha nyata mengisi kemerdekaan ini harus dilakukan oleh semua pihak. Agar harapan-harapan kita semua pihak juga dapat kita alami nikmati di negeri yang kita cintai ini. Yang telah menikmati kemerdekaan ini sebagai anugerah dari Allah. Atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Sehingga sekali lagi negeri ini menjadi berkat bagi kita. Maka perenungan firman ini memotivasi kita, mengajak kita dalam rangka mewujud nyatakan damai di bumi ini. Di kehidupan berkeluarga, dalam persekutuan dengan jemaat, dan di kehidupan bersama siapapun juga yang menjumpai kita dan yang sering kita jumpai. Penting kita untuk sekali lagi membangun terciptanya keutuhan untuk saling menghargai, tapi juga untuk saling memotivasi, saling menjadi berkat dan saling menopang. Kiranya menanti apa yang dijanjikan oleh Tuhan, menikmati kehidupan yang damai, menikmati bumi yang damai,
Sementara menunggu yang dijanjikan oleh Tuhan, kita manusia, kita jemaat, kita umatnya akan terus berupaya, berusaha seperti yang telah kita dengar dalam perenungan firman Tuhan pagi ini. Kiranya kita dimampukan, dikuatkan untuk menikmati berkat dan menjadi berkat, tetapi juga kiranya kita akan terus menopang segenap upaya usaha dalam bentuk apapun untuk menghadirkan suasana yang penuh damai di kehidupan setiap waktu. Terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan lanjut dengan doa syafaat. Dan seperti biasa dalam doa syafaat kita berdoa untuk jemaat yang berulang tahun, entah ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan, khusus di minggu berjalan ini. Tapi juga kita terus berdoa bersama jemaat yang bergumul dengan kondisi kesehatan, sakit, tapi juga dengan pergumulan lainnya. Tapi kita juga akan berdoa, siapkan hati berdoa untuk menopang baik gereja-gereja bangsa ini, dan berdoa untuk apa yang menjadi harapan kita pribadi dan keluarga masing-masing. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kepadamu kami persembahkan syukur atas berkat dan anugerah-Mu, sehingga hari ini kami lagi boleh menikmati peribadatan ini, di mana kami boleh menyembah Engkau yang setia memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu, dan kiranya kami menjadi umat-Mu yang selalu yakin akan kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan setiap waktu. Kami juga bersyukur diingatkan untuk selalu berusaha agar dapat mewujud nyatakan damai yang bisa dirasakan atau dinikmati baik oleh pribadi kami, tapi juga oleh orang-orang yang ada di sekitaran kami, yaitu dalam keluarga atau di rumah tangga kami, dalam persekutuan bersama jemaat, dan dalam kebersamaan dengan siapapun yang kami jumpai dan yang menjumpai kami. Untuk itu kami berdoa ya Tuhan, agar kiranya semua kami umat ciptaan-Mu dapat mengendalikan diri, agar satu dengan yang lainnya sanggup menghadirkan suasana yang menyejukkan, suasana tentram, suasana aman, dan suasana damai. Kiranya suasana itu akan kami nikmati dalam kehidupan berkeluarga, berjemaat, dan bermasyarakat. Kami juga berdoa agar semua yang mengalami kesusahan, penderitaan, yang disebabkan oleh sakit penyakit, tindak kekerasan, musibah, termasuk oleh pandemi COVID-19, tolonglah mereka ya Tuhan, dan pulihkanlah kiranya mereka dengan kuasa-Mu. Demikian juga semua upaya yang dilakukan sebagai bentuk kepedulian untuk menopang mereka yang menderita, baik yang dilakukan secara individu, pribadi, tetapi juga yang dilakukan oleh lembaga atau instansi, juga yang dilakukan oleh pemerintah. Diberkatilah agar dapat meringankan beban dari sesama yang menderita dan sedang kesakitan atau dalam kesulitan. Ya Tuhan, berkatilah juga gereja-Mu agar dapat menghadirkan shalom, ya shalom, dan diberkatilah baik pimpinan dan anggota gereja, anggota jemaat, untuk sama-sama mewujud nyatakan amanat Kristus kepala gereja, agar selalu menjadi berkat. Diberkatilah juga semua agenda gereja dengan berbagai program gereja, termasuk program gereja kami, Kerapatan Gereja Protestan Minahasa, baik di tingkat pucuk pimpinan, wilayah, dan sidang. Tuhan, perlengkapilah kami dengan hikmat-Mu, sehingga sebagai pemimpin, baik pucuk pimpinan majelis gembala, badan pimpinan wilayah, pimpinan majelis wilayah,
badan pimpinan sidang, pimpinan majelis sidang, dan segenap pimpinan yang ada, kami terus diperlengkapi untuk dapat melaksanakan tanggung jawab pemimpin yang melayani. Diberkatilah juga semua warga jemaat, termasuk kami di sidang Tiberias Amurang ini, yang berhari ulang tahun minggu berjalan ini. Tuhan menuntun agar mereka mempersiapkan hati yang dapat mempersembahkan ucapan syukur bagi keagungan dan kemuliaan nama-Mu. Dan terus diberkatilah di kehidupan mereka selanjutnya, baik yang akan berhari ulang tahun kelahiran, demikian juga berulang tahun pernikahan. Pun kami berdoa, Engkau berkati dan jamah sembuhkan bagi jemaat yang sedang sakit. Berkati upaya usaha perawatan, pulihkan dengan kuasa-Mu. Dan berkati semua usaha kerja kami, sehingga usaha kerja kami mendatangkan hasil yang akan kami manfaatkan untuk membiayai kebutuhan setiap hari. Maka terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Sebagai bagian dari bangsa Indonesia, kami berdoa agar Tuhan tetap memberkati pemerintah dan semua penanggung jawab pemerintahan di negeri kami tercinta ini, dari pusat sampai ke desa dan kelurahan. Dan berkatilah juga kiranya kami bangsa Indonesia yang besok hari akan merayakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tahun. Ya Tuhan, berkatilah juga keluarga kami. Engkau mengetahui semua yang kami butuhkan, tapi juga semua rencana dan harapan kami. Karuniakan kami sehat dan kuat, dan teguhkan juga iman kami. Semangat dan sukacita kiranya akan terus mewarnai kehidupan kami, sehingga kami terus merasakan hangatnya kasih-Mu bagi keluarga kami. Demikian juga dengan semua orang yang membutuhkan pertolongan, dimanapun mereka berada. Tuhan kiranya juga menjawab mereka, dan Engkau mengajar kami untuk dapat mengulurkan tangan kasih, sehingga kami bukan hanya menjadi umat yang mau dan tahu mendoakan sesama, tetapi mau dan tahu mengulurkan tangan kasih menopang mereka yang membutuhkan pertolongan. Ya Tuhan, dalam kuasa dan kasih-Mu saja kami mohon, dengarlah doa kami, kabulkanlah permohonan kami, berilah selalu damai sejahtera dan sukacita iman dalam perjalanan hidup kami. Kami persembahkan permohonan ini hanya oleh dan di dalam Yesus Kristus yang telah mengajar umat-Mu berdoa dengan doa yang akan kami ucapkan bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan selanjutnya mari kita persiapkan hati untuk memberi persembahan. Persembahan syukur, saudara-saudara yang terkasih, menjadi berkat dan sukacita bagi kita semua ketika kita datang menyembah Tuhan dan membawa persembahan syukur kepada-Nya sepadan dengan yang kita terima. Sesungguhnya kita akan terhitung anugerah dan berkat Tuhan dalam hidup kami. Sebab itu dengan sukacita iman dan ucapan syukur serta ketulusan hati, kami mau memberi persembahan bagi kemuliaan nama Tuhan. Sementara kita memberikan persembahan, kita menyanyikan lagu yang berkata, sungguh bangga Bapa. Sungguh
kita akan mendoakan persembahan yang telah kita berikan di ibadah hari Minggu ini. Dan sebelum kita berdoa, saya akan membacakan sampul syukur yang telah masuk di hari ini, itu pada tanggal 9 Agustus 2020. Sampul persembahan khusus pimpinan keluarga Ahmad Bangkei bulan Januari April Rp40.000. Sampul syukur bulanan keluarga Ahmad Bangkei bulan Februari Maret Mei Rp75.000. Sampul syukur HUT Bapak Ferdi Ahmad Rp25.000. Sampul persembahan khusus pimpinan keluarga Tampung Mungil Bangkei bulan Juni-Juli Rp10.000. Sampul pengucapan syukur keluarga Tampung Mungil Bangkei Rp20.000. Dan sampul syukur HUT dari Adi Yesir Wahidi berjumlah Rp30.000. Itulah sampul-sampul yang telah masuk di ibadah hari Minggu ini. Dan itu jemaat yang ada rumah masing-masing dijemput berdiri akan berdoa sampul persembahan yang kita berikan ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, inilah persembahan syukur yang telah kami bawa ke hadapan hadirat-Mu yang kudus. Kami mohon kiranya Tuhan meluruskan dan memberkati persembahan kami serta semua upaya dan pekerjaan baik yang kami lakukan. Berilah juga kemampuan kepada kami menjawab berbagai kebutuhan dana bagi pekerjaan pelayanan gereja-Mu demi hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Segala puji syukur patutlah kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, Kepala Persekutuan, kesaksian dan pelayanan kita. Karena kasih-Nya hebat atas kita, sehingga ibadah Minggu pagi di saat ini boleh berjalan dengan baik, meskipun jemaat masih harus beribadah di rumah masing-masing dan ibadah disiarkan langsung lewat siaran TV kabel. Dan atas nama Badan Pimpinan Sidang, Pimpinan Majelis Sidang, mengucapkan banyak terima kasih kepada pelayan yang bertugas dalam ibadah Minggu saat ini. Untuk Kadin Gembala Bapak John Sagram, Sarjana Teologi, pendamping Kadin Majelis yang ada di kelompok pelayanan 6, koordinator ibadah Diaken Bapak Julius Dandel, Prokantor Penatua Ibu Sarce Tumbelaka, pianis Bapak Herman Winokan, dan multimedia Pemuda Yosua Sagram SP. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan terus memberkati pelayanan dan aktivitas dari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Atas nama BPS PMS juga mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga Otai Rorong, khususnya Bapak Robi Otai dan Bapak Anton Yosef yang turut membantu dan menopang pelayanan ibadah Minggu pagi di saat ini lewat streaming siaran TV kabel. Kiranya kasih dan kiranya kasih anugerah Tuhan Yesus terus memberkati aktivitas kedua bapak dan keluarga masing-masing. Dan informasi untuk petugas ibadah Minggu pagi pada tanggal 23 Agustus tahun 2020 minggu depan, sebagai Kadin Penatua Dr. Randa Aneke Turangan, P1 Penatua Aldi Watupongo, P3 Penatua Doni Runtuwene, Koordinator Ibadah Penatua Anace Pangke, Prokantor Penatua Sarce Tumbelaka, dan pembaca warta Penatua Yurike Bangki. Dan
untuk informasi untuk perayaan ibadah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang berlaku pada hari Senin tanggal 17 Agustus tahun 2020, maka akan dilaksanakan ibadah subuh berlaku pada jam 5 tepat, dan petugas-petugas ibadah yang akan bertugas dalam ibadah pagi nanti untuk yang ada di Rayon Lewet sebagai kadin, Gembala Bapak John Sagrang Sarjana Teologi, pendamping kadin, Penatua Yo Ketampi, koordinator ibadah Penatua Merli Mawicere, dan prokantor Penatua John Lee Masahengke. Dan untuk Rayon Bitung sebagai kadin, Penatua Alce Sonda, pendamping kadin Penatua Anace Pangke, koordinator ibadah Penatua Foni Bala, dan prokantor Penatua Sarce Tumbelaka. Itu adalah nama-nama yang akan bertugas pada hari Senin tanggal 17 Agustus tahun 2020 di ibadah jam 5 subuh. Dan kepada saudara-saudara yang sudah disebutkan saat ini, untuk kiranya dapat mengambil bagian dalam persiapan pada sebentar atau jam 5 sore di rumah gereja. Dan saat ini juga kami akan membacakan untuk informasi ibadah khusus, yaitu ibadah komisi, keperosos lansia, dan kelompok pelayanan di minggu yang berjalan ini. Untuk ibadah komisi pemuda dan remaja sidang yang dilaksanakan setiap hari Selasa jam 6 pagi, sebagai kadin adalah Penatua Aldi Watukomo SE, dan untuk prokantor Penatua Yulike Bangki SPD MAP. Dan untuk ibadah kepersus lansia dilaksanakan setiap hari Rabu jam 6 pagi sebagai kadin Penatua Ferlina Ampo dan prokantor Penatua John Lee Masahengke. Dan ibadah kelompok pelayanan 1 sampai dengan 9 dilaksanakan setiap hari Kamis jam 6 pagi sebagai kadin Penatua Helena Thomas dan prokantor Diaken Ibu Fone Mandalika. Sekaligus juga menginformasikan untuk petugas ibadah untuk kiranya dapat mengambil bagian dalam persiapan pelayanan minggu berjalan ini sebentar sore jam 5 di rumah gereja. Dan pada saat ini juga kami akan membacakan untuk setoran persembahan mulai dari tanggal 9 Agustus sampai dengan tanggal 15 Agustus. Tanggal 9 Agustus kelompok pelayanan 6 berjumlah Rp58.000, kelompok pelayanan 8 untuk setoran pundi ibadah minggu berjumlah Rp118.000, kelompok pelayanan 9 untuk setoran pundi ibadah minggu berjumlah Rp162.000. Pundi ibadah live streaming di gereja berjumlah Rp60.000. Sampul persembahan pucuk pimpinan keluarga Ahmad Pangke di bulan Januari sampai dengan bulan April berjumlah Rp40.000. Sampul syukur bulanan keluarga Ahmad Pangke di bulan Februari, Maret, dan Mei itu berjumlah Rp75.000. Sampul syukur hari ulang tahun dari Bapak Fendi Ahmad Rp25.000. Sampul persembahan pucuk pimpinan dan keluarga Kampung Angoy Pangke bulan Juni dan Juli berjumlah Rp10.000. Sampul pengucapan syukur dari keluarga Kampung Angoy Pangke berjumlah Rp20.000. Sampul syukur hari ulang tahun dari adik Yehezkiel Bahini Rp30.000. Setoran pundi kelompok pelayanan 8
untuk ibadah hari ulang tahun tanggal 11 Agustus berjumlah Rp84.000. Setoran pundi kelompok pelayanan 9 minggu pertama di bulan Agustus adalah Rp70.000. Kemudian pada tanggal 10 Agustus masuk setoran pundi Komisi Wanita Kaum Ibu untuk minggu pertama bulan Agustus berjumlah Rp211.000. Kemudian setoran pundi Komisi Wanita Kaum Ibu minggu kedua bulan Agustus berjumlah Rp50.000. Dan pada tanggal 15 Agustus masuk setoran pundi ibadah minggu pada tanggal 9 Agustus dari kelompok pelayanan 2 berjumlah Rp113.000. Kemudian setoran pundi kelompok pelayanan 2 untuk minggu pertama bulan Agustus Rp50.000 dan minggu kedua bulan Agustus Rp50.000. Dan masuk lagi setoran pundi ibadah rutin kelompok pelayanan 7 untuk bulan Agustus minggu pertama berjumlah Rp60.000 dan di minggu kedua berjumlah Rp55.000. Kemudian setoran pundi ibadah minggu bulan Agustus tanggal 2 Agustus berjumlah Rp216.000 dan tanggal 9 Agustus berjumlah Rp221.000. Demikianlah warta jemaat kita di saat ini. Atas perhatian dari kita semua, seluruh anggota jemaat, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat hari Minggu. Mengakhiri ibadah ini jemaat diundang berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, di akhir persekutuan ibadah kita ini, dengarlah nasihat yang akan menuntun kita menjalankan tugas dan kerja setiap waktu. Mazmur 133 firman Tuhan telah ditulis sebagai berikut. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kita menyanyi hidup rukun dan damai. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin.
You feel that you're lonely. It doesn't prove that you are alone. You feel that nobody wants you. It doesn't mean that no one cares about you. Listen to the words I say, for I will always by your side. You mean everything to me, and I will never leave you, 'cause I love you so. If you think that you're nothing, before me you were something beautiful. You think that you can't do anything, that you can do a lot of things with me. So listen to the words I say, that I will always be by your side. You mean everything to me, and I will never leave you, 'cause I love you so. When I say that I love you, it means I give the best for you. When I say that I love you, I will give everything for you. No more fear about the future, and blame for the past. I give everything when I say that I love you. You think that you're nothing, before me you are something beautiful. You think that you can do anything, but you can do a lot of things with me. Listen to the words I say, for I will always
by your side. You mean everything to me, and I will never leave you, 'cause I love you so. When I say that I love you, it means I give the best for you. When I say that I love you, I will give everything for you. No more fear about the future and blame for the past. I'll give everything when I say that I love you. I want you to know that I die for you. I want you to know that I gave all my life for you. When I say that I love, say that I love you. When I say that I love you, it means I give the best for you. When I say that I love you, I will give everything for you. No more fear about the future and blame for the past. I'll give everything when I say that I love you. I'll give everything when I say that I love you. When I say that